Hari ini saya mau share bagaimana hikmat Tuhan itu menuntun kita ketika kita mengalami penderitaan. Dan saya akan mengambil contoh dari seorang tokoh dalam Alkitab yang mengalami penderitaan yang berat dalam kehidupannya. Kalau saya mau kasih judul hari ini, Wisdom in Suffering, ya. Hikmat di dalam penderitaan dan pencobaan. Hikmat di dalam penderitaan dan pencobaan. Kita akan melihat dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-28. Nah saudara, kalau bicara tentang penderitaan, ya Ayub ini adalah seorang yang mau dibilang yang paling mengalami penderitaan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tahukah saudara bahwa kitab Ayub itu adalah kitab yang tertua di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab yang tertua itu bukan Kejadian, saudara. Jadi yang ditulis Kejadian itu namanya siapa? Musa. Musa itu tulis 5 kitab itu Pentateuch. Dan Ayub itu usianya jauh ada sebelum Musa. Jadi kitab Ayub itu kitab yang tertua, saudara. Tapi diletakkan bukan di bagian pertama. Ya, di kanonisasi itu di dekat Mazmur situ, saudara. Tapi itu kitab yang tertua, saudara. Nah, Ayub ini seorang yang kaya raya. Firman Tuhan berkata dia seorang yang saleh. Ya, tapi kesalehannya tidak pernah cukup untuk membuat dia tidak ngalamin penderitaan pada waktu itu. Dan saudara tahu singkat cerita, pada waktu itu kejadiannya adalah iblis itu datang menghadap Tuhan. Iblis itu ambil posisi manusia sehingga dia bisa menghampiri Tuhan. Dan pada waktu dia menghampiri Tuhan, dia mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, lihat tuh hambaku Ayub, dia itu saleh. Dan iblis mulai bilang, iya kamu berkati dia, pasti dia saleh, coba angkat perlindunganmu. Akhirnya Tuhan bilang, oke, silakan. Nah, saudara, waktu diangkat perlindungannya, singkat cerita, hartanya habis dalam satu malam. Firman Tuhan katakan, hartanya kena angin puting beliung, dan dalam satu malam semua ternaknya mati, saudara, dalam satu hari. Dan kemudian tidak cukup di situ, iblis datang lagi, iblis bilang, ya dia masih ini karena engkau masih menjagai rumah tangganya. Rumah tangga dihancurkan, saudara, anak-anak yang dalam satu malam mati semua, saudara. Dan bukan hanya itu saja. Kemudian Ayub juga bukan cuma ngalamin itu, anaknya mati semua, kemudian tubuhnya juga ngalamin borok, saudara tahu borok, luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan saudara tahu Ayub tidak punya apa-apa lagi, saudara, harta habis, keluarga habis, tinggal satu istri yang cerewet, yang bilang sama Ayub, kutuki itu Tuhanmu, ngapain Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang seperti itu. Ayub menderita, udah tidak tahu kenapa, dia tidak tahu kenapa yang dia alamin. Dia merasa dirinya benar, dia tidak lakukan kesalahan. Terus kemudian istrinya juga bilang kutuki Tuhanmu, tinggal satu istri, saudara. Tidak dikatakan istri Ayub itu pada waktu dia dipulihkan apa istri baru atau istri yang lama. Tidak dikatakan dia mati, mungkin istri lama tapi diperbaharui sama Tuhan, saudara. Ya, istri lama diperbaharui sama Tuhan, tidak dikatakan istrinya mati. Saya percaya istri Ayub juga diperbaharui, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, ya, Ayub itu ngalamin tekanan yang berat, dia ketemu dengan teman-teman yang juga tidak mendukung dia, teman-temannya dia, 3 teman akrabnya dia, itu bukan dukung dia, tapi selalu bilang, kamu pasti ada dosa, kamu pasti ada dosa, tidak mungkin kamu tidak ada dosa, kalau kamu ngalamin seperti ini, pasti kamu ada dosa. Saudara tahu kalau saudara sedang ngalami masalah, sedang ngalami tekanan, sedang ngalami pergumulan berat, orang-orang datang, teman-teman saudara datang, kamu pasti ada dosa, cek dosa apa kamu? Dan saudara bilang, saya tidak tahu dosa apa. Cek dosa keturunan, dosa nenek moyang, mungkin ada dosa. Saudara kalau saudara lagi ngalami masalah, ketemu dengan orang-orang, dan orang-orang yang dekat dengan saudara bilang seperti itu, saudara tambah down atau tambah semangat, saudara? Tambah down, saudara. Makanya saudara pilih orang-orang yang ada bisa membangkitkan hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Dan Ayub itu ngalamin tekanan yang begitu berat, tapi luar biasanya, saudara. Ada satu pasal dari kitab Ayub yang Ayub bicara tentang hikmat. Dan hari ini, saudara, saya mau bawa kita melihat apa yang ditulis oleh Ayub tentang hikmat, yang itu membuat dia bisa melihat bahwa hikmat Tuhan yang memampukan dia melewati semua penderitaan yang sedang dia jalani. Amin, saudara. Dan kalau Ayub butuh hikmat itu, demikian juga hidup saudara dan saya. Sebenarnya kita sedang mengalami penderitaan hari-hari ini. Tidak ada ya? Masalah ada tidak? Wah, tidak ada, saudara ya. Tempat ini luar biasa semua, saudara. Tapi dari mukanya kelihatan, muka penuh persoalan ya.
Mari kita buka Ayub pasal yang ke-28. Kita lihat dari ayat yang ke-9 sampai ayat ke-15, saya akan bacakan buat kita. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Tuhan mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Saudara perhatikan di satu pasal 28 ini adalah pasal yang Ayub bercerita tentang hikmat. Ya, Ayub bercerita tentang hikmat. Dan itu dimulai dari dia mengatakan, tadi di ayat 9 dikatakan, manusia itu mencari, melekatkan tangannya pada batu yang keras, membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akarnya. Manusia itu bisa punya kemampuan untuk bongkar gunung. Ya, ayat berikutnya dikatakan apa? Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Jadi saudara, ya, ini bicara tentang manusia itu punya kemampuan untuk mencari sesuatu yang berharga dengan teknologi. Dia pakai bor, dia pakai sesuatu yang berharga untuk cari emas. Emas itu kan ditambang, saudara. Ya, bukan emas dipilih-pilih, kan emas itu mesti ditambang. Betul ya, saudara? Tidak ada emas yang dipilih-pilih di jalan. Itu emas yang lain, saudara. Kalau emas yang di sini dimaksudkan adalah emas itu mesti sesuatu yang berharga itu mesti digali, ditambang. Dan Ayub bicara tentang hikmat itu, ya, itu berharga, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan emas. Tidak dapat dibandingkan dengan perak. Nanti kita akan baca di situ, saudara. Hikmat tidak dapat dibandingkan. Bahkan kalau ada orang yang punya emas 1 kilo, 1 ton, mau beli hikmat tidak bisa. Harga daripada hikmat tidak dapat dibandingkan dengan emas, dengan perak. Artinya di sini Ayub dapatkan sebuah pewahyuan bahwa hikmat itu sungguh-sungguh berharga. Hikmat itu yang dia butuhkan untuk berjalan, untuk mampu melewati penderitaan yang sedang dia alami. Ya, hikmat itu bukan sekedar pengetahuan tadi saya bilang. Hikmat itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan. Bagaimana Ayub bisa melewati penderitaan yang sedang dihadapi. Bagaimana Ayub bisa tahan menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupannya. Dia mungkin berontak dalam hatinya, dia bilang aku tidak lakukan kesalahan. Bagaimana dia bisa lewati itu? Dia temukan, dia butuh hikmat, dia tahu dia harus melihat situasinya. Bukan dari cara pandangnya dia sendiri, tapi dia minta, dia lihat cara pandang Tuhan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Bukankah ini juga yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini?
Bukankah saudara dan saya butuh cara pandang Tuhan? Bagaimana saudara memutuskan sesuatu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pelajari di bangku sekolah. Saya tidak berkata pengetahuan tidak penting, pengetahuan penting saudara. Tuhan juga yang menjadi sumber pengetahuan. Tuhan juga kasih akal budi untuk kita bisa belajar di bangku sekolah pendidikan. Bahkan tentang teologi juga ada pengetahuan yang mesti kita pelajari. Saya terus belajar hari-hari ini saudara, saya terus ambil sekolah, saya terus upgrade diri saya belajar. Tapi pengetahuan tidak cukup membantu saya untuk saya bisa memilih, memutuskan keputusan-keputusan yang harus saya ambil di dalam hidup ini. Tapi hikmat itu yang memampukan saya untuk bisa memutuskan sesuatu. Saudara tidak bisa putuskan untuk menikah dengan siapa dengan saudara belajar di bangku sekolah. Itu tidak saudara. Saudara butuh hikmat Tuhan. Saudara butuh hikmat Tuhan. Bahkan saya mempelajari penelitian 90% keputusan yang harus kita ambil dalam hidup ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Itu butuh hikmat Tuhan untuk memutuskannya. Makanya saudara, Ayub sadar itu. Untuk bisa melalui penderitaan, untuk bisa melewati penderitaan yang sedang dia hadapi. Dia tahu, dia butuh hikmat. Dan hikmat itu lebih berharga daripada semua yang lain. Amin saudara, kita harus mulai dari titik ini dulu. Kita harus sepakat bahwa kita butuh hikmat dalam hidup ini. Kalau kita tidak sadar kita butuh hikmat, hikmat itu hanya turun kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sadar bahwa dia butuh hikmat. Amin saudara. Hikmat itu turun kepada orang-orang yang sadar bahwa dia butuh hikmat dalam kehidupannya. Ya, minggu lalu kita belajar. Minggu lalu kita belajar apa saudara? Hikmat itu punya dua tangan. Ada yang ingat? Tangan kanan dan tangan kiri. Hikmat itu seorang pribadi loh saudara. Hikmat itu punya tangan kanan, punya tangan kiri. Tangan kanan daripada hikmat itu apa saudara? Panjang umur. Ya, panjang umur termasuk apa? Kesehatan. Itu tangan kanannya hikmat, Amsal pasal 3, mulai ayat 13 itu. Di tangan kanannya ada panjang umur. Di tangan kirinya ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Saudara, tangan kanan dan tangan kiri mana lebih penting? Saya ulangi sedikit ya. Mana lebih penting saudara? Dua-duanya penting, tapi dalam Alkitab mencatat tangan kanan itu adalah yang sering disebut sebagai sesuatu yang lebih utama, betul? Benyamin itu adalah son of my right hand, anak tangan kananku. Ya, dia namanya Ben-Oni diganti menjadi Benyamin, son of my right hand. Tangan kanan itu bicara apa? Keperkasaan. Tangan kanan bicara apa? Anugerah. Tahukah saudara, Tuhan memegang kita dengan tangan kanan atau tangan kiri? Firman Tuhan berkata, Ia memegang kita dengan apa? Tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kenapa Tuhan bilang dia pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan? Karena tangan kanannya tangan keperkasaan, tangan yang dahsyat, tangan yang luar biasa. Dan tahukah saudara hari ini Yesus duduk di sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan, Bapa di sorga. Dan saudara ada di mana? Saudara ada dalam Kristus. Posisi saudara dan saya hari ini juga di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin saudara. Sehingga kanan itu merupakan suatu tempat yang utama. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat mana yang lebih utama. Antara kekayaan dan kehormatan dengan panjang umur. Mana yang saudara pilih saudara? Kalau saudara suruh pilih, mau pilih panjang umur atau kekayaan dan kehormatan? Pilih dua-dua. Tapi kalau suruh pilih salah satu, saya percaya Tuhan bilang panjang umur, sehat lebih baik. Berkat terbesar kedua setelah keselamatan adalah kesehatan. Apa gunanya kita punya uang triliunan, tapi terbaring di rumah sakit, pasang selang kiri kanan semua. Dan dalam keadaan koma, napas satu-satu. Orang tawari saudara proyek, miliaran, triliunan, saudara bilang tidak, suruh pilih kesehatan, sembuh dulu. Apa gunanya? Saudara punya jabatan tinggi, tapi semua makan tidak bisa makan saudara. Tidak bisa menikmati makanan. Ya, semua sudah terbatas.
Tidak ada gunanya saudara. Amin. Makanya Tuhan bilang berkat terbesar setelah keselamatan itu adalah kesehatan, panjang umur. Maka itu tangan kanan. Tapi tahukah saudara, ya, firman Tuhan juga berkata hikmat itu seperti seorang pribadi. Kalau saudara baca nanti di pasal 4, peluklah hikmat. Peluklah dia. Waktu saudara memeluk hikmat, saudara tidak usah fokus dengan tangannya. Saudara tidak usah fokus dengan tangannya, saudara fokus dengan mukanya. Otomatis tangannya itu akan memeluk saudara. Amin saudara. Saudara jangan fokus dengan panjang umur, saudara jangan fokus dengan kekayaan, jangan fokus dengan kehormatan, fokuslah dengan dia. Otomatis dia akan peluk hidup saudara. Amin saudara. Itu yang Tuhan bilang. Ya seringkali kita manusia salah fokus. Kita kejar tangan kanan, kita kejar tangan kiri. Kita lupa waktu kita lihat mukanya, kita peluk dia, otomatis dia peluk kita. Tangan kanan dan tangan kiri itu jadi bagian saudara dan saya. Amin saudara. Kita kembali ke Ayub saudara. Ayub tadi pasal yang ke-28 dia bilang ya hikmat itu berharga ya. Bahkan dikatakan manusia itu punya teknologi. Saudara tahu Ayub ini sudah bisa gambarkan manusia itu bisa buat bendungan saudara. Dan saudara tahu Alkitab kita itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Alkitab kita bukan belajar dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu belajar dari Alkitab kita. Alkitab kita usianya jauh lebih tua daripada ilmu pengetahuan. Ya, saudara lihat kalau di kitab Ayub itu dia menggambarkan tentang alam semesta. Ada bulatan bumi. Di situ digambarkan tentang bagaimana bumi itu berbentuk bulat. Bagaimana cakrawala. Jadi ilmu pengetahuan itu belajar dari Alkitab. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Ya, dan Ayub tuliskan itu, saya percaya itu adalah inspirasi Roh Kudus. Dia tuliskan bahwa manusia itu dengan teknologi bisa buat tambang emas, mereka bisa buat tambang, mereka bisa buat bendungan. Tadi dikatakan air yang merembes bisa dibendung, dijadikan bendungan. Mereka bisa buat tambang, mereka bisa buat gali. Ini menggambarkan bahwa, Ayub menggambarkan bahwa hikmat manusia. Manusia itu punya sebuah pengetahuan yang luar biasa. Bahkan bisa membuat teknologi untuk menggali barang-barang yang berharga. Bahkan kalau sampai dengan hari ini kita lihat teknologi manusia itu begitu cepatnya saudara. Kita ada dalam satu masa, di mana satu masa percepatan teknologi sedang terjadi begitu luar biasa. Manusia bisa buat matahari hari ini, betul ya saudara? Di China, di Prancis, mereka bisa buat matahari buatan. Tapi umurnya cuma beberapa belas menit saja saudara. Saya baca, mereka bisa menyalakan matahari cuma sekitar 11 menit setelah itu mati. Bandingkan dengan Tuhan kita. Pernahkah matahari itu mati saudara? Pernahkah matahari itu berhenti bersinar? Tidak pernah saudara. Manusia berusaha dengan teknologinya. Dan teknologi manusia hari-hari ini sedang mengalami percepatan luar biasa. Kalau saudara sadar tidak sadar, kita sedang masuk di masa di mana kita akan masuk ke dalam dunia maya. Semua serba virtual, semua serba digital. Bahkan saya udah lihat ada gereja virtual saudara, gereja metaverse. Orang-orang yang datang dalam dunia maya, mereka bisa berkumpul dalam dunia maya saudara. Seperti fisiknya ada, tapi fisiknya tidak hadir. Tapi saya percaya tidak bisa menggantikan fellowship gereja seperti ini. Waktu kita menyembah Tuhan, mana bisa rasa saudara hadirat Tuhan kalau kita seperti itu saudara. Tapi manusia berusaha menciptakan teknologi seperti itu. Dan kita ada masuk dalam situasi seperti itu. Saya lihat teknologi. Dan saya lihat ke depan ini saudara, akan ada banyak orang stres. Kalau mau sekolah, ambil psikiater, laku saudara. Tapi psikiater yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang belajar dengan firman Tuhan. Akan ada banyak orang yang stres ke depan ini. Karena hidupnya dipengaruhi dengan dunia maya begitu luar biasa. Pengaruhnya begitu dahsyat. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan telepon saya. Mereka juga ngalamin pergumulan. Mereka juga ngalamin tekanan. Saya bilang kita sama-sama, ayo kita semua ngalamin situasi yang sama. Ayo kita jangan pernah menyerah, kita selalu lihat kebaikan Tuhan. Dan kita adalah masa itu saudara, teknologi ini begitu luar biasa. Tapi percaya saudara, Ayub bilang teknologi manusia
kemampuan manusia, hikmat manusia tidak pernah bisa menemukan hikmat Tuhan. Coba kita lihat ayat 12. Tetapi di manakah hikmat dapat diperoleh? Di manakah tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang yang hidup. Artinya apa? Ayat 14 dikatakan apa? Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Orang punya teknologi, bisa bangun jembatan di atas laut, bisa bikin teknologi yang begitu luar biasa. Dan di kata laut, ia tidak ada padaku. Ayat 15. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Artinya Ayub tahu bahwa kemampuan manusia, hikmat manusia, pengetahuan manusia tidak pernah dapat untuk mendapatkan hikmat. Dengan kata lain, Ayub mau bilang gini, hikmat Tuhan itu tidak bisa didapatkan dengan usaha manusia. Kemampuan manusia begitu luar biasa. Teknologi manusia begitu luar biasa. Tapi hikmat Tuhan tidak bisa didapatkan dengan kemampuan manusia. Dengan teknologi dikatakan manusia bisa dapat emas. Manusia bisa dapat minyak. Manusia bisa lakukan banyak hal. Tapi semua itu tidak pernah bisa digantikan atau membeli hikmat Tuhan. Amin, saudara. Dengan uang kita bisa beli banyak hal. Dengan emas mungkin bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi ada satu hal kita tidak bisa dapatkan. Hikmat Tuhan. Amin. Dengan kata lain, pengetahuan tidak cukup untuk menjadi jawaban, untuk solusi kita punya hikmat berjalan di dalam hidup ini. Pengetahuan tidak salah, pengetahuan baik, tapi kita butuh hikmat Tuhan untuk bisa melihat semua situasi yang sedang kita hadapi berdasarkan cara pandang Tuhan. Dan Ayub katakan itu, Ayub akui itu, Ayub bilang itu. Dengan cara yang sama saudara, kita juga mau katakan itu sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa dapatkan hikmat-Mu dengan kekuatanku. Bagaimana hikmat itu didapatkan? Ayat 20, mari kita lihat. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Saudara perhatikan, tadi hikmat itu ayat 12 dikatakan, di mana kita bisa peroleh hikmat? Artinya ini waktu ayat 12 itu dikatakan, di mana manusia itu bisa dengan kekuatannya dapatkan hikmat? Tidak ada, tidak ada. Tapi di ayat 20 dibalik, hikmat itu dari mana dia datang? Kalau dia datang artinya dia yang datang menghampiri kita. Amin saudara, hikmat itu tidak bisa kita usahakan. Hikmat itu adalah kita terima dari Tuhan. Amin saudara. Hikmat itu datang sama saudara. Hikmat itu datang sama saudara. Hikmat itu datang sama saudara. Bagaimana caranya saudara? Yang pertama adalah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Sama dengan hikmat itu tidak bisa kita usahakan. Keselamatan juga tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita. Yohanes 1 ayat 14 bilang gini, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kalau diberikan itu sesuatu. Tapi kasih karunia dia datang. Karena dia adalah seorang pribadi. Amin saudara? Kasih karunia datang. Hikmat juga datang. Waktu apa? Waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara juga menerima satu paket. Waktu saudara kita menerima Tuhan. Saudara lahir baru. Roh Kudus itu memperbarui hidup saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara. Dia tinggal dengan semua keberadaannya. Satu paket dia berikan. Firman Tuhan Yesaya 11 bilang gini, roh hikmat, roh Tuhan ada padaku. Yang pertama apa? Roh hikmat yang pertama. Jadi waktu saudara terima Tuhan, jadi keselamatan hikmat itu kita terima. Kita tidak bisa usahakan. Makanya orang-orang di luar Tuhan tidak bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Kecuali dia menerima Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Ini menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya. Nah, waktu kita terima Tuhan, yang pertama yang kita terima, firman Tuhan katakan 1 Korintus 1 ayat 30 bilang gini. Di dalam Dia, Kristus itu menjadi apa yang pertama? Hikmat buat kita.
Kenapa hikmat duluan saudara? Karena hikmat itu pembuka jalan buat semua yang lain. 1 Korintus 1:30 kalau saudara baca, minggu lalu saya sudah share ini. Waktu kita terima Tuhan, firman Tuhan katakan Kristus jadi hikmat buat kita, kemudian dia jadi kebenaran kita, dia jadi penebusan kita. Nah, dan saudara bisa tambahkan yang lain semua. Tapi yang pertama, dia jadi hikmat dulu buat kita. Makanya hikmat itu adalah hal yang utama. Hikmat itu yang membuka jalan untuk saudara bisa lihat semua yang lain. Amin saudara. Makanya mintalah hikmat dari Tuhan. Minta itu bukan berarti saudara usahakan. Minta itu sesuatu yang sudah ada dalam hidup saudara. Yakobus pasal yang pertama kan bilang gitu. Minggu lalu kita sudah bagikan. Kalau ada orang yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Kekurangan itu artinya apa? Dia tahu itu ada tapi kurang. Kalau kurang itu artinya ada tapi kurang. Artinya kita selalu merendahkan di hati kita sama Tuhan. Tuhan, aku selalu butuh hikmat-Mu. Artinya kita tahu hikmat itu ada tapi kita minta sama Tuhan. Artinya Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa hikmat-Mu. Amin saudara? Dan firman Tuhan bilang gini, kalau kita minta sama Dia, Dia akan kasih kita karena Dia Bapa yang murah hati. Asal kita minta dengan iman. Amin saudara, itu firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Saudara baca Yakobus pasal yang pertama, itu bilang gitu. Kalau ada orang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Maka Dia, Bapa, akan memberikannya dengan murah hati pada setiap orang yang memintanya dengan iman. Amin saudara, firman Tuhan yang kasih jaminan buat kita. Tinggal minta sama Dia. Kalau saudara lahir baru, saudara anak Tuhan, percaya. Saudara sudah lahir baru, saudara sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Percaya, roh hikmat dan wahyu itu adalah hidup saudara. Minta sama Tuhan. Amin, minta itu adalah saudara sadarkan diri saudara. Yang pertama saudara punya hikmat tapi saudara mesti minta sama Tuhan. Supaya apa? Ya Tuhan nyatakan untuk setiap apa yang sudah jalani dalam hidup ini saudara. Waktu kita minta itu sebuah ketergantungan kita dengan Dia. Amin saudara. Ya. Nah kita kembali kitab Ayub. Hikmat itu dari mana datangnya? Dia sadar. Dia tidak bisa usahakan hikmat. Hikmat harus datang sama Dia. Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang kami sampai telinga kami. Tuhan mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Jadi Ayub mau bilang gini, Tuhan itu Dia tahu di mana hikmat, Dia tahu karena apa Tuhan itu memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Ayub mau bilang gini, Tuhan, aku mau katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang tahu sampai di kolong-kolong langit. Ini bicara dua hal saudara. Ini bicara tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan dunia, bahkan seisi dunia dengan segala yang ada. Karena apa? Ada pemahaman yang bilang dunia ini tercipta oleh teori Big Bang. Saudara pernah dengar? Teori Big Bang itu ada ledakan di udara sana yang mengakibatkan terjadi ada partikel-partikel yang menciptakan ada kehidupan dan kita ini dikatakan adalah transformasi dari monyet saudara, akhirnya bisa jadi kita saudara. Saudara mau diciptakan seperti itu? Tapi manusia tidak pernah bisa ciptakan kehidupan. Kalau ditarik-tarik akarnya mereka bingung. Dari mana? Manusia bisa ciptakan robot, tapi robot tidak pernah sama dengan manusia. Ya, manusia bisa ciptakan robot, bahkan manusia bisa hari ini mereka mau buat koloni di Mars sana. Saudara dengar orang terkaya di dunia sedang melakukan perjalanan ke Mars, mereka mau ciptakan perumahan, mau buat developer di sana, mau buat perumahan di Mars, saudara. Katanya di bumi sudah tidak sehat lagi. Tapi tahukah saudara, ya mereka berusaha untuk mencapai di Mars, tapi tidak tahu bahwa bumi dan galaksi kita ini hanya satu bagian dari begitu banyak galaksi yang lain. Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Bagaimana diciptakan seluruh alam semesta itu dengan segala hikmatnya. Ya, tapi yang lebih luar biasa, bukan cuma diciptakan yang begitu luar biasa alam semesta, tapi diciptakan manusia, ada kehidupan. Dia bisa ciptakan organ tubuh saudara. Sampai saudara tidak perlu atur organ tubuh saudara untuk bisa membuat saudara hidup. Saudara tidak pernah atur kan, detak jantung saudara harus berdetak berapa kali. Saudara pernah atur setel?
Sekarang kasih cepat sedikit, tidak saudara ya. Semua Tuhan sudah atur dengan sistemnya. Bayangkan kalau satu macet saja saudara. Stroke saudara. Ya, Tuhan atur begitu rupa tubuh kita dengan begitu luar biasa. Sampai kecil-kecil yang detail yang menciptakan kehidupan dalam hidup kita. Jantung kita bisa dipompa. Tapi yang lebih luar biasa lagi saudara. Bukan cuma itu. Dia Tuhan yang mau tinggal dalam hidup kita. Amin saudara. Dan lebih luar biasanya lagi saudara, firman Tuhan katakan dia tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu maksudnya apa? Kenapa Ayub katakan itu? Karena Ayub tidak tahu akhir dari penderitaannya seperti apa. Tapi waktu dia dapat hikmat, dia tahu. Sekalipun dia tidak tahu akhir penderitaannya seperti apa. Tapi dia punya Tuhan yang tahu. Dia punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan yang ada pada akhir daripada kehidupannya. Amin saudara. Hikmat itu berkata begini saudara. Sekalipun saudara tidak tahu hari esok. Tapi saudara tahu siapa yang punya hari esok. Dan saudara kenal dia. Amin saudara. Hikmat itu tidak berkata engkau harus tahu semuanya. Hikmat itu tidak berkata engkau harus tahu semua secara detail. Yang pasti. Sekalipun kau tidak tahu apa yang ada di hari esok. Kita bisa buat perencanaan. Kita bisa buat visi. Kita bisa buat goal setting. Kita bisa buat atur yang ada di depan. Tapi kita tidak pernah bisa pastikan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan besok kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Tapi kita punya seorang yang tahu, yang punya hidup kita. Dia yang ada di depan kita. Amin saudara. Mazmur 139 berkata, engkau Tuhan yang menuliskan hari-hari kehidupanku. Bahkan sebelum aku menjalaninya. Amin. Itu yang Ayub dapatkan. Itu yang Ayub temukan. Itu yang buat dia bisa bertahan di dalam penderitaannya. Dia dapatkan hikmat itu. Dia tahu penderitaannya belum selesai. Tapi dia tahu Tuhan yang tahu segala sesuatu. Itu yang dia pegang dalam hidupnya. Amin saudara. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Ketika itulah ia melihat hikmat. Lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi saudara, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Amin saudara. Jadi dengan kata lain, kalau seorang tidak takut akan Tuhan, tidak mungkin dia bisa punya hikmat. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat dan takut akan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Ya, hikmat dan pengertian berjalan bersama-sama. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu juga berjalan bersama-sama. Saudara bisa menjauhi kejahatan, itu karena apa? Karena saudara takut akan Tuhan. Jangan dibalik saudara. Seringkali kita balik. Kita harus menjauhi kejahatan supaya kita bisa takut akan Tuhan. Tuhan sudah atur itu posisinya. Bagian kita sebenarnya, yang pertama bukan menjauhi kejahatan dulu. Takut akan Tuhan dulu. Karena kalau saudara takut akan Tuhan, otomatis saudara akan menjauhi kejahatan. Amin saudara. Banyak orang menjauhi kejahatan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Banyak orang mungkin bisa menaati hukum-hukum yang ada di dunia. Kan hukum di dunia semua mengatakan semuanya menjauhi kejahatan. Betul ya saudara ya? Semua agama ajarkan menjauhi kejahatan. Tapi belum tentu mereka takut akan Tuhan. Amin saudara. Ya, hukum Taurat juga mengajarkan semua yang baik. Tapi belum tentu mereka takut akan Tuhan. Hukum Taurat mengajarkan jangan mencuri, jangan berzina. Mungkin orang bisa lakukan tidak mencuri. Tapi hatinya tetap tidak ada sebuah belas kasihan untuk bisa memberi. Hukum Taurat ngajarin jangan berzina, oke saya tidak berzina. Tapi saya juga tidak mencintai pasangan saya. Hukum Taurat hanya mengatur hukum supaya kita tidak melanggar. Tapi dia tidak bisa berikan kita kekuatan untuk mengasihi. Makanya Tuhan atur pertama adalah takutlah akan Tuhan, maka engkau akan menjauhi kejahatan. Nah masalahnya apa itu takut akan Tuhan? Ini kata kuncinya di sini saudara. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan?
Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut datang sama Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita gemetar ketika kita mau dekat-dekat Tuhan. Kita harus gemetaran sama Dia, kita jadi takut dihukum, kita takut dekat sama Dia. Itu bukan takut akan Tuhan yang dimaksud, saudara. Tuhan tidak suka kalau saudara datang dengan Dia dengan takut dihukum, karena Dia sedih. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang suka kalau kita datang pada Dia dengan penuh keberanian. Amin. Ada masanya di mana orang Israel takut datang sama Tuhan. Di mana? Di Gunung Sinai. Waktu Keluaran 19, waktu Guntur, waktu Tuhan mau turunkan hukum Taurat. Orang Israel takut datang sama Tuhan. Mereka bilang, Musa, kamu saja yang pergi, kami tidak berani. Karena apa? Mereka takut dihukum. Hukum Taurat selalu mendatangkan penghukuman. Tapi hari ini kita tidak datang pada Gunung Sinai. Ibrani 12 bilang apa? Kita datang di Gunung Sion. Di Gunung Sion tidak ada ketakutan untuk datang sama Tuhan. Amin, saudara. Di Gunung Sion di situ dikatakan, di situ ada malaikat, ribuan malaikat bersorak-sorai. Ada pujian, ada penyembahan. Nah, takut akan Tuhan yang dimaksud bukan takut datang sama Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghargai karyanya. Kita tahu apa yang Dia senang. Kita menghargai apa yang Dia kerjakan. Saudara, Tuhan paling suka apa, saudara? Ketika saudara tahu, mengenal yang Maha Kudus, saudara menghargai apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara? Dia Tuhan, Dia jadi manusia, Dia ambil posisi saudara. Dia naik di atas kayu salib, Dia buat perjanjian, dan Dia berjanji Dia tidak pernah tinggalkan hidup kita. Waktu saudara menghargai karyanya ini, dengan saudara apa? Menyadari kehadirannya dalam hidup ini, itu takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara selalu menyadari kehadiran dalam hidup ini, itu buat saudara bisa menjauhi kejahatan. Betul tidak, saudara? Apa yang buat Yusuf itu dia berani menjauhi kejahatan. Dia tidak mau lakukan kejahatan apa? Karena dia tahu dia disertai Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu saudara disertai Tuhan, itu yang buat saudara menjauhi kejahatan. Sebenarnya fokus kita cuma satu, takut akan Tuhan adalah saudara sadar apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara. Kalau selama saudara selalu sadar akan cintanya, akan kasihnya, akan apa yang Dia kerjakan, hari ini Dia Tuhan. Saudara, hikmat Tuhan tuh gini, saudara. Dia bukan kasih saudara petunjuk, nanti buat ini, buat ini, buat ini. Ya, Dia bukan Tuhan yang kasih saudara perintah, ayo kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Tapi Dia Tuhan yang jadi sama seperti saudara. Dan hari ini tinggal dalam hidup kita. Waktu engkau berjalan dalam masalah, waktu engkau berjalan dalam kegelapan, waktu engkau berjalan dalam situasi yang sulit. Dia Tuhan yang jadi sama seperti saudara dan menjalani itu bersama-sama dengan hidup saudara. Amin, saudara. Itu hikmat. Saudara pilih mana? Tuhan ada di sorga dan Dia kasih saudara petunjuk buat ini, buat ini, buat ini. Atau Dia turun jadi sama seperti saudara, tinggal dalam hidup saudara. Dan Dia berjalan bersama saudara, melewati semua apa yang saudara hadapi. Saudara pilih yang mana? Saya pilih yang kedua. Amin, saudara. Itu takut akan Tuhan. Saudara menyadari Dia selalu ada buat hidup saudara. Kalau Dia selalu ada buat hidup saudara, saya percaya. Kalau saudara sadar hari ini Tuhan ada bersama saudara, saudara tidak mungkin hidup macam-macam, betul? Kalau kita lagi nyembah Tuhan, di depan kita sadar Tuhan ada di situ. Tidak mungkin kita sembarangan, betul? Kalau kita sedang sendirian, kita sedang berjalan sendirian, kita tahu Tuhan ada bersama kita. Kita tidak mungkin khawatir, betul? Yang buat kita khawatir, yang buat kita lemah karena apa? Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kenapa kita khawatir? Karena kita pikir Tuhan ada di mana. Kenapa kita bisa melenceng jauh dari Tuhan? Karena kita tidak menyadari bahwa Dia ada bersama kita. Amin, saudara. Jadi bagian kita adalah, takut akan Tuhan adalah menyadarkan diri kita. Apa yang Dia kerjakan buat kita. Selama kita sadar, selama kita selalu disadarkan akan apa yang Dia kerjakan buat kita. Cintanya, kasihnya, itu yang menggerakkan kita, itu yang memotivasi kita, itu yang memampukan kita untuk menjauhi kejahatan. Amin, saudara. Amin. Dan firman Tuhan katakan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan.
Amin. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Apa yang Ayub katakan? Ayub mau bilang gini, Tuhan, aku sadar, aku hari ini hidup, aku belum punya penengah. Malaikat penengah itu sebenarnya dia sedang lihat bahwa ada masanya di mana ada Kristus yang berdiri di tengah-tengah. Hari ini saudara, kita tidak seperti Ayub. Ayub itu menghadapnya sendiri karena apa? Yesus belum hadir sebagai penengah. Saudara tahu Yesus sebagai penengah itu artinya apa? Dia yang berdiri di antara kita. Dia yang menggantikan kita. Penengah itu artinya apa? Pengantara. Ayub hidup belum ada itu. Dan Ayub dapat pewahyuan tentang karya Kristus. Seandainya Tuhan, ada malaikat yang berdiri di tengah antara aku pasti tidak akan seperti ini. Tapi dia dapat pewahyuan itu hikmat saudara. Maka dia dapatkan tebusan, dia dapatkan ini. Nah di situ dia dapatkan sebuah pewahyuan tentang karya Kristus. Makanya hikmat itu selalu mengingatkan kita akan karya Kristus. Amin saudara. Engkau bisa lihat karya Kristus di tengah-tengah situasi saudara yang buruk. Mungkin engkau sedang mengalami masalah yang berat, engkau sedang mengalami situasi yang berat. Ayub dapatkan pewahyuan tentang karya Kristus, itu yang memampukan dia untuk tetap kuat di tengah-tengah penderitaannya. Kalau saudara bisa lihat karya Kristus, dapatkan pewahyuan tentang karya Kristus di tengah-tengah pergumulan hidup saudara, itu yang buat saudara bisa kuat menjalani hidup ini. Amin saudara, karena Kristus adalah hikmat, dia buka semuanya buat kita. Dia menjadi pembuka jalan, bukan berarti kita tahu semuanya, tidak saudara. Tapi pada saat engkau sedang mengalami sesuatu, engkau dapatkan hikmat, itu yang memampukanmu bisa melihat yang pertama, karya Kristus dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, saya akan kembali ke Amsal pasal 3, saya akan bawa kita melihat hikmat juga itu menjadi penuntun kita di tengah-tengah pencobaan. Ya, hikmat di tengah pencobaan. Amsal 3 ayat 21 dan saya akan selesaikan sampai ayat 26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Nah, kalau bicara tentang mata, itu selalu bicara bukan mata secara fisik, bukan berarti kita lihat sesuatu secara fisik, tapi mata ini bicara tentang jiwa kita, pikiran kita merenungkan tentang dia. Ya. Ayat 22. Maka itu akan menjadi apa? Kehidupan. Waktu saudara merenungkan tentang hikmat adalah seorang pribadi. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara merenungkan tentang karya Kristus, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Saudara tahu, jiwa kita itu perlu ada kehidupan. Ya, karena apa? Kadang-kadang jiwa kita bisa seperti mati. Jiwa yang hidup, jiwa yang mati akan menentukan setiap area kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kalau jiwamu baik-baik, maka seluruh area kehidupanmu akan baik-baik, betul? Ya, sama seperti jiwamu baik-baik, maka seluruh area kehidupanmu akan baik-baik. Makanya fokus hidup kita adalah jiwa kita, saudara, kita harus perhatikan. Firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu jiwa kita, saudara. Kalau jiwa saudara sedang stres, jiwa saudara sedang depresi, jiwa saudara sedang tertekan, perhatikan seluruh area kehidupan saudara akan ngalamin masalah. Ya, maka yang perlu dibereskan jiwa kita dulu. Masalah saudara belum beres, kalau jiwa saudara beres, maka yang di luar akan mengikuti. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang. Bagaimana jiwa saudara bisa beres? Ada orang pakai apa? Cari hiburan. Mungkin bisa, tapi sementara. Tapi jiwa kita bisa beres sungguh-sungguh adalah ketika kita sadar, kita merenungkan karya Kristus dalam hidup kita. Damai sejahtera yang sejati itu kita dapatkan ketika kita tahu apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Amin saudara. Itu yang paling penting saudara. Masalah saudara belum beres, pergumulan saudara belum beres, yang penting jiwa saudara kita harus beres dulu saudara. Bagaimana caranya? Sadari karya Kristus dalam hidup saudara. Kalau jiwa saudara beres, maka Tuhan lebih tertarik menyelesaikan apa yang dalam jiwa saudara sebelum dia menyelesaikan apa yang ada di luar saudara. Kalau jiwa saudara beres, yang di luar itu akan mengikuti. Amin saudara. Next. Ayat 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Nah ini saudara. Kakimu tidak akan
Terantuk. Hikmat itu akan buat kaki kita tidak terantuk. Terantuk itu maksudnya apa? Kenapa seorang itu terantuk? Karena dia tidak tahu di depan ada batu. Dia jalan-jalan tiba-tiba kakinya terantuk. Atau ada sengaja bikin jatuh diri sendiri. Kalau bikin jatuh diri sendiri berarti wah memang parah ini saudara ya. Tapi kadang-kadang kita terantuk itu karena apa? Kita tidak tahu di depan ada batu. Ya kan? Tapi hikmat itu akan, maka kita butuh hikmat supaya apa? Supaya kita tahu, oh di depan itu ada batu. Di depan itu ada paku. Di depan itu ada lubang. Kita minta hikmat supaya apa? Supaya kita tidak terantuk, kita tidak masuk lubang. Sekalipun kita jatuh masuk lubang, Tuhan juga ada di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Kadang-kadang kita bisa salah jalan, tapi Tuhan tetap ada di situ. Tapi kalau saudara terus-terusan salah jalan, terus-terusan terantuk, kan capek juga saudara. Betul ya saudara? Karena kita harus bayar harga yang mahal. Setiap kali terantuk, saudara harus minta Tuhan bangkitkan saudara lagi. Ada yang bicara gini, guru yang terbaik adalah kesalahan. Ada pernah dengar seperti itu? Orang belajar dari kesalahannya. Memang kita bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau saudara terus belajar dari kesalahan, berarti saudara terus melakukan kesalahan. Betul ya saudara? Hikmat itu adalah mencegah saudara untuk tidak terus melakukan kesalahan. Betul? Kalau saudara bisa dapatkan hikmat sehingga saudara tidak harus terantuk, ngapain saudara terantuk terus? Betul ya saudara? Kalaupun kita harus terantuk, percayalah Tuhan ada di situ. Memang. Karena saya adalah orang yang ngalamin bagaimana terantuk, jatuh di lubang, saya dipulihkan Tuhan, ya. Tapi harga yang saya harus bayar begitu mahalnya. Ya saya diselamatkan Tuhan dengan cara yang dramatis sekali. Saya dibebaskan dari drugs, narkoba. Pengumuman, ya, saya sampaikan ini bukan berarti saudara harus alami apa yang saya alami. Saya sampaikan ini supaya, sebagai sebuah kesaksian, saya tidak perlu alami seperti yang Pastor Rudi alami. Saya tidak harus tunggu, saya harus jatuh ke lubang yang dalam baru Tuhan angkat. Tapi kalau Tuhan bisa tunjukkan suatu, bahkan saya tidak harus mengalami hal-hal yang buruk, saya bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara? Karena kalau kita mesti terantuk dulu, jatuh dulu, begitu banyak harga yang harus kita bayar. Nah di situ kita butuh hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya apa? Kaki kita tidak terantuk saudara. Ya, next. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan. Sebenarnya kita kalau malam tidur berbaring, kita sering terkejut. Orang Kupang bilang terkuju bangun. Ada? Tidak ada tempat ini ya, berarti luar biasa. Wah, ini yang banyak yang imannya luar biasa. Tadi pagi banyak yang terkuju bangun. Terkuju bangunnya apa saudara? Bukan berdoa cari Tuhan, tapi tidak bisa tidur. Ada banyak orang kepalanya tidur di tempat tidur, tapi pikirannya melayang-layang. Ada yang seperti itu? Tidak ada di tempat ini, luar biasa. Jadi ada orang tuh kelihatannya tidur, badannya fisiknya tidur, tapi pikirannya jalan terus. Dia tidak bisa tidur, dia terkuju bangun terus. Karena apa? Dia bukan pikirin Tuhan, dia pikirin masalahnya saudara. Firman Tuhan berkata, kalau saudara ada hikmat, hikmat itu membuat saudara, bukan masalah saudara selesai, tapi yang pertama buat saudara bisa rest di tengah-tengah masalah. Saudara bisa beristirahat di tengah-tengah persoalan. Amin saudara. Hikmat itu buat saudara bisa beristirahat di tengah-tengah persoalan. Bukan saudara tidak peduli dengan persoalan. Tapi saudara punya keyakinan, masalahku belum selesai, tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalanku. Saudara, masalah itu pasti ada dalam hidup kita. Saudara suka atau tidak suka, siapapun saudara, orang percaya, orang tidak percaya, semuanya dapat masalah yang sama setiap hari. Karena kita hidup di dunia sudah jatuh saudara. Nanti kalau kerajaan 1000 tahun, Yesus memerintah sebagai raja, tubuh kemuliaan, tidak lagi masalah. Karena apa? Semuanya sudah sempurna saudara. Tapi selama kita masih injak di bumi hari ini, pakai tubuh daging ini, tiap hari saudara dan saya akan hadapi masalah. Suka tidak suka, kita tidak cari masalah, masalah datang cari saudara. Apalagi kalau saudara cari masalah. Ada suka cari masalah? Kita tidak cari masalah, masalah pasti datang dalam hidup kita. Yang membedakan adalah apakah hidup kita dikuasai masalah atau kita berjalan di atas masalah. Amin. Hikmat itu membuat kita berjalan di atas masalah. Tapi kalau kita tidak punya hikmat, masalah itu akan menguasai hidup kita, akan menghancurkan hidup kita, akan buat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan, masalah boleh ada, tapi masalah itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi semakin membuat kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik.
Bila itu datang, artinya kekejutan itu ada, ya. Dan saudara tahu, kita ada di zaman akhir, di mana iblis itu punya target hidup saudara. Jadi musuh kita itu bukan cuma diri kita. Saudara, daging kita itu juga menjadi penentu, tapi daging itu dipicu oleh apa? Ya, iblis itu akan pakai daging kita, iblis akan pakai situasi, karena dia tahu, dia mau hancurkan hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya anak Tuhan, dia tidak bisa hilangkan keselamatan saudara, dia akan buat saudara kehilangan banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara belum anak Tuhan, saudara belum pernah kenal Tuhan, dia akan tutup mata saudara sehingga saudara tidak bisa kenal Tuhan. Tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara akan dibuat meragukan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga banyak hal yang harusnya saudara dan saya nikmati, yang dia sudah bayar buat hidup kita akan kehilangan itu saudara. Dia punya target itu, dia mau hancurkan rumah tangga, dia mau hancurkan banyak hal dalam hidup ini saudara. Dia pakai situasi, dia pakai keadaan, dia pakai orang-orang, sampai buat hati kita tawar sama Tuhan. Ya, maka itu kekejutan yang tiba-tiba. Tapi kalau kita minta, Tuhan berikan aku hikmat-Mu, aku tahu. Semua masalah boleh datang, tapi aku tahu aku punya Tuhan yang setia. Amin saudara. Jangan takut pada kekejutan tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik. Terus, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jerat itu apa saudara? Tadi pagi saya share. Jerat itu adalah perangkap. Saudara pernah bikin jerat tidak? Pernah ada yang bikin jerat? Tangkap tikus itu kan pakai jerat, saudara. Ya kan? Tangkap tikus, orang mau tangkap burung juga biasa pakai jerat. Jerat itu apa saudara? Sesuatu yang jebakan, yang menarik sehingga bisa membuat yang mau dijerat itu masuk. Betul tidak saudara? Kalau saudara mau tangkap tikus kan pasti dikasih sesuatu yang membuat tikus itu bisa masuk jebakan situ. Kasih ikan, kasih apa, betul tidak saudara? Nah saudara tahu bahwa iblis itu juga punya jerat-jerat dalam hidup saudara. Dia mau jatuhkan hidup saudara. Ya, tadi pagi saya share jerat-jeratnya itu seperti apa? Sesuatu yang menarik buat hidup kita. Dia buat kita, tidak apa-apa Tuhan. Tidak apa-apa, ya. Jerat itu yang buat kita tidak sadar kita masuk di situ, waktu kita sudah masuk di situ, kita akan bayar harga yang mahal, saudara. Saya teringat kisah lagi Yusuf, ya. Saya suka kisah Yusuf ini. Bagaimana dia bisa menghindari jerat. Dia tahu itu jerat. Waktu dia dicobai sama istri Potifar. Saudara tahu, dia digoda, dia dirayu. Yusuf itu lari mendekat atau lari menjauh, saudara? Lari menjauh, betul? Karena apa? Kalau dia lari mendekat, dia pasti jatuh. Karena dia tahu itu jerat. Jerat itu sesuatu yang seperti tidak apa-apa. Tapi waktu kita masuk dalamnya, kita masuk lubang, kita masuk jebakan. Ada banyak jerat dalam hidup ini yang mungkin kita tidak sadar, saudara. Iblis itu seringkali buat kita merasa, oh tidak apa-apa, kamu coba sedikit saja. Tidak apa-apa, nanti waktu kita sudah masuk ke dalamnya, dia akan buat kita bayar harga yang sangat mahal. Ada banyak hal, jerat-jerat itu dia pasang, ada ranjau-ranjau. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ini jerat atau berkat? Ya, kalau itu jerat jangan masuk di dalamnya, saudara. Karena kita tidak sadar. Tadi pagi saya kasih perumpamaan contoh, ya orang anak Tuhan lagi pacaran. Wah, saya kan anak Tuhan, saya kuat, saya tidak mungkin jatuh, ya kan? Kita pacarannya ya pergi ke tempat-tempat yang sunyi, gelap-gelap. Saya bilang kita berdoa bersama. Wah, berdoa bersama terus akhirnya apa? Jatuh, gagal, masuk jerat. Kita akhirnya apa? Menyesal. Kita bayar harga yang cukup mahal. Ada banyak hal yang harusnya tidak perlu terjadi. Tapi karena kita mempercayai diri kita. Jangan percaya sama diri saudara. Ya, percayalah Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Karena kalau kita percaya diri kita ini lemah saudara. Itu yang buat Yusuf dia lari menjauh ketika dia digoda sama Potifar. Istri Potifar maksudnya. Artinya gini saudara, saya mau bilang gini. Kalau saudara minta hikmat Tuhan akan kasih tahu ini jerat atau ini berkat. Kalau jerat jangan masuk ke situ. Amin. Ini pencobaan atau berkat Tuhan. Ya, kita diberikan hikmat untuk bisa lihat ini jerat atau ini berkat. Ini jerat atau ini berkat.
ini sesuatu yang baik atau ini sesuatu yang akan menjatuhkan hidup kita. Kalau ini jerat, saudara jangan paksa diri saudara masuk. Begitu saudara masuk, emang Tuhan ada di situ. Tuhan pasti akan tolong saudara. Tapi ada harga yang mahal yang harus kita bayar ketika saudara masuk dalam jerat itu. Amin saudara. Makanya hikmat itu akan membuat saudara terlepas, lolos daripada jerat, perangkap-perangkap. Dan ini kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara mau memutuskan sesuatu dalam hidupmu. Apa yang harus saudara putuskan? Minta hikmat Tuhan supaya apa? Supaya jangan sampai saudara putuskan saudara masuk jerat. Kalau saudara masuk jerat, ya Tuhan ada di situ. Tuhan tetap bisa pulihkan saudara. Tuhan tetap bisa selamatkan saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa dapat hikmat, kita bisa diloloskan dari itu. Bukankah lebih baik? Kita akan lebih cepat berjalan bersama Tuhan. Amin saudara. Saudara kita mau minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi penderitaan dan pencobaan di dalam hidup ini. Amin saudara. Saudara kita mau lolos dari kaki yang terantuk dan jerat-jerat yang tidak perlu ada dalam hidup ini. Amin saudara.